Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Baik, di pagi ini saya akan baca dari buku Mazmur pasal pertama, ayat pertama hingga ayat 3 yang berkata sebagai berikut. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan, pagi ini kita baru saja membaca kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita bahwa kebahagiaan itu milik semua orang. Bukan milik orang yang mampu, bukan milik orang yang pandai, bukan milik orang yang sehat, bukan hanya milik orang-orang yang memiliki kelebihan-kelebihan yang secara jasmani sangat menonjol. Di sini dikatakan semua orang punya hak untuk bisa menikmati kebahagiaan. Dan kebahagiaan itulah yang dikatakan adalah orang-orang yang dapat saya katakan ketagihan firman Tuhan. Orang yang kesukaannya, orang yang bahagia adalah mereka yang selalu rindu akan firman Tuhan. Dan hal inilah yang dikatakan mereka akan berhasil, mereka akan tumbuh dengan suburnya seperti pohon yang ada ditanam di tepi aliran air, yang akan ada buahnya dan tidak pernah layu daunnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, merasa kepuasan yang sejati adalah ketika kita tahu hidup kita berkenan kepada Tuhan. Merasakan dan menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita tahu bahwa kita dekat dengan Tuhan. Bukan kita membuat seakan-akan kita kelihatannya dekat dengan Tuhan, bukan. Tapi itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Karena kenyataan yang kita jumpa, ada banyak orang yang selalu cenderung untuk kelihatan rohani, yang sesungguhnya dia nggak punya hubungan baik dengan Tuhan. Dia tidak ketagihan firman Tuhan, tapi dia mau mempertahankan dirinya kelihatan rohani. Sebab itu, banyak kegagalan-kegagalan yang kita jumpa. Di saat-saat tertentu kita lihat dia seperti malaikat, luar biasa. Namun, di akhir-akhirnya kita temukan ternyata ada hal-hal buruk, ada hal-hal yang tidak berkenan yang terjadi atas diri orang itu. Kenapa bisa seperti itu? Kelihatannya dia intim dengan Tuhan, kelihatannya dia dekat dengan Tuhan, namun kenyataan berbeda. Akhir hidupnya, akhir perjalanannya, dia sangat jauh dan tidak sama seperti apa yang pernah dia tampilkan beberapa waktu lalu. Itu terjadi karena jelas orang itu tidak bertahan dalam membangun hubungan dengan Tuhan melalui firman Tuhan.
Sebab itu Mazmur pasal yang pertama mengingatkan bahwa orang yang berhasil, yang tidak akan terpengaruh oleh keadaan yang ada, adalah orang-orang yang ketagihan dengan firman Tuhan. Orang-orang yang punya hubungan begitu dekat dengan Tuhan. Bukan kelihatan karena dia lebih rohani, dia suka berdoa, dia suka hal-hal yang kelihatan rohani, sehingga dia bisa menegur orang lain, bisa menasihati orang lain. Bukan itu. Tapi bagaimana orang itu mempunyai hubungan pribadi yang tidak kelihatan, namun pasti dalam hidup orang itu bahwa dia sangat bergantung, sangat ketagihan dengan firman Tuhan. Karena dikatakan dia renungkan itu siang dan malam. Di saat kita merenungkan firman Allah siang dan malam, maka tidak ada peluang untuk kita melakukan yang tidak berkenan. Karena apa yang kita lihat itu menjadi akan apa yang kita pikirkan. Dan jika apa yang kita pikirkan itu yang akan kita renungkan. Dan apa yang kita renungkan itu akan menjadi apa yang kita perbuat. Dan oleh sebab itu, ini nasihat firman Tuhan yang jelas bahwa kita harus belajar untuk taat dan kita ketagihan akan firman Tuhan, sehingga kebahagiaan itu menjadi milik kita. Bukan karena kita kelihatan lebih rohani, tetapi kita menunjukkan suatu hubungan yang begitu intim dengan Tuhan, karena Dia sumber kehidupan kita. Sebab itu pertanyaan yang seringkali kita harus jawab. Bahagia timbul melalui rangkaian keputusan yang menjadi kebiasaan. Apakah firman Tuhan menjadi landasan kebahagiaan Anda? Itu yang harus menjadi pikiran kita. Bahwa kebahagiaan timbul melalui rangkaian keputusan yang menjadi kebiasaan. Apakah firman Tuhan menjadi landasan kebahagiaan kita? Itulah yang akan menentukan kita berbahagia. Puji Tuhan, Tuhan kiranya tolong kita untuk kita jadikan firman Tuhan sebagai landasan kebahagiaan kita. Dunia boleh menawarkan banyak hal-hal yang menggiurkan, yang menyenangkan, tapi itu bukan sumber kebahagiaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami semua berhak dan punya peluang untuk hidup dalam kebahagiaan. Sebab itu Bapa, tolong kami anak-anak-Mu. Kalau pagi ini ada yang sudah di tempat pekerjaan, di tempat bisnis, studi, maupun dengan aktivitas di rumah setiap hari, Tuhan ingatkan kepada kami bahwa kami perlu memiliki sikap bagaimana kami sangat ketagihan dengan firman Tuhan. Dan kami merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, sehingga firman Tuhan itu menjadi perbuatan kami. Dan akhirnya kami menikmati kebahagiaan yang Tuhan sediakan melalui firman itu. Sebab itu Bapa, tolong kami, baik hari-hari yang akan kami jalani, menjelang memasuki tahun-tahun yang baru di depan kami tetap belajar membangun sikap hidup yang baik, yaitu merenungkan, memiliki kesukaan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan siang maupun malam. Di tengah-tengah berita, di tengah informasi yang sangat meragukan dan sangat menakutkan kami, tapi ajarlah kami terus untuk tekun, mencintai firman Tuhan, membacanya dan merenungkannya setiap hari, agar semua ketakutan, semua
ancaman yang ada di depan kami sikapi dengan bahagia. Karena firman-Mu menjadi jaminan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu, sebab itu kami bersyukur dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.